Lantas seberapa darurat kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera selengkapnya akan dipaparkan oleh rekan Jessica Wulandari. Silakan Jessica. Terima kasih Valerie. Pemirsa wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menghadapi rangkaian bencana yang meninggalkan jejak kerusakan besar dan duka mendalam. Hujan ekstrim memicu banjir bandang, longsor, bahkan sampai melumpuhkan akses ke sejumlah daerah. Ribuan warga terdampak, puluhan infrastruktur vital mulai dari jembatan, jalan utama hingga fasilitas publik mengalami kerusakan. Sementara listrik dan komunikasi di beberapa titik pun sempat terputus. Situasi ini bukan hanya darurat dalam konteks kebencanaan tetapi juga darurat kemanusiaan yang menuntut respon yang cepat, terkoordinasi dan juga berkelanjutan. Pertanyaannya, lalu bagaimana update-nya hingga saat ini? Dan berikut adalah paparan kami. Pemirsa, kita akan melihat pertama-tama bagaimana data terkini yang kami ambil, yang mana data menunjukkan skala dampak yang besar dengan total 3,2 juta jiwa yang terdampak oleh bencana di wilayah utara Sumatera dan juga Aceh. Jadi pemirsa, ini adalah data yang kami himpun dari BNPB per 22:30 waktu Indonesia Barat, ini pada 3 Desember 2025 atau tadi malam. Yang mana BNPB mencatat kalau jumlah ini tersebar di 3 provinsi utama. Di Sumatera Utara ini terdapat 1,6 juta jiwa yang terdampak. Dan ini menjadi wilayah dengan korban terbanyak. Kemudian disusul dengan Aceh, yaitu 1,5 juta jiwa yang menunjukkan titik paparan yang juga sangat tinggi. Sementara itu pemirsa untuk wilayah Sumatera Barat ini melaporkan 140.000 jiwa yang terdampak. Kalau kita melihat data yang dihimpun oleh BNPB, angka-angka ini menegaskan kalau krisis yang terjadi bukanlah insiden terisolasi melainkan darurat regional yang membutuhkan penanganan besar dan juga terkoordinasi. Dan kita akan melihat sebetulnya bagaimana pengenanganannya saat ini. Kita akan lihat bagaimana apa yang sudah dikerahkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah lewat Kementerian Sosial atau Kemensos ini sudah menyiapkan cadangan logistik besarannya mencapai 19,09 miliar rupiah. Ini untuk mencukupi kebutuhan dasar warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekarang kita akan melihat secara detail pemirsa bagaimana bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini lewat distribusi logistik. Untuk di Aceh pemirsa, kita akan lihat bersama. Bantuan yang telah tersedia ini meliputi 3.450 makanan siap saji. Ada 1.440 makanan anak, 400 lauk, 3.450 selimut, 570 kasur, 1.410 family kit dan juga tenda serta perlengkapan darurat. Sekarang kita beralih ke Sumatera Utara. Yang mana secara detail pemirsa, Sumatera Utara telah disediakan 28.280 makanan siap saji, 3.000 makanan anak, 2.000 lauk, 2.800 family kit, 3.968 selimut, 1.464 kasur dan juga tenda serta berbagai logistik tambahan. Sekarang kita akan melihat bagaimana kondisinya di Sumatera Barat terkait dengan distribusi logistiknya. Bantuan yang didistribusikan untuk Sumatera Barat ini meliputi 5.758 makanan siap saji, 3.640 makanan anak, 4,4 ton beras, 1.180 family kit, 850 perlengkapan anak dan 1.235 kasur serta ini juga tenda keluarga dan juga dapur umum. Tentunya untuk memperkuat pasokan BNPB juga menyiapkan bantuan tambahan sebanyak 40 ton logistik berupa makanan, minuman, alat kesehatan yang siap untuk dikirim. Tidak hanya itu pemirsa, stakeholder lainnya yaitu Bulog juga ikut bekerja sama untuk mempercepat distribusi beras dan bahan pokok untuk ke seluruh wilayah yang terdampak. Pemirsa, menurut Sekretariat Kabinet yang melaporkan kalau pasokan BBM hingga alat berat juga sudah dikerahkan. Jadi distribusi logistik tidak hanya berupa makanan, tidak hanya berupa kasur, family kit dan juga dapur umum. Tapi distribusi terkait BBM dan juga alat berat sudah dikerahkan. Ini salah satunya dari Medan menuju Aceh Tamiang. Ini yang kita lihat bersama pemirsa yang kemarin sudah ditayangkan oleh Setka pemirsa dari Instagramnya. Yang mana sudah dikerahkan BBM dan juga alat berat untuk menuju Aceh Tamiang. Tentunya hal ini dilakukan untuk bisa memulihkan infrastruktur yang rusak dan juga memenuhi kebutuhan bahan bakar di wilayah terdampak banjir. Kalau kita lihat pemirsa apa yang terjadi
Kendaraan pengangkut BBM dan alat berat juga dikerahkan melalui Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU, dan juga Kementerian Perhubungan sejak hari Selasa. Setkap juga menyatakan akses untuk pasokan logistik menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dan juga memastikan akses jalur darat semakin hari harus semakin bisa dilalui. Artinya ini upaya pembukaan akses menjadi fokus utama pemerintah, mengingat jalur darat merupakan rute kritis untuk mobilisasi bantuan dan juga evakuasi warga. Sekarang kita melihat juga pemirsa bagaimana respon dari pemerintah pusat terkait adanya penanggulangan dan juga pemulihan dari bencana. Jadi pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan kalau pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana siap pakai atau yang biasa kita kenal dengan DSP, ini sekitar 500 miliar rupiah untuk membantu korban bencana di Sumatera dan Aceh. Ia menyatakan alokasi dana siap pakai bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tahun anggaran 2025. Yang mana data ini diperuntukkan atau dana ini diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Dan menurut Prasetyo, pemerintah pusat juga siap nih untuk menggelontorkan dana siap pakai untuk Sumatera jika memang dibutuhkan. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo juga mengatakan Presiden juga telah menginstruksikan kepada kementerian lembaga terkait untuk mengalokasikan dana mereka bagi korban bencana Sumatera. Pengalokasian ini tentunya guna untuk membantu korban terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera. Artinya pemirsa, pihak yang menggelontorkan dana untuk korban bencana Sumatera Aceh tidak hanya terpusat dari pemerintah pusat, tapi ini merupakan sinergi dan juga kerjasama. Sekarang kita akan melihat bagaimana terkait dengan wilayah terdampak paling parah di 3 provinsi ini pemirsa. Jadi ini berdasarkan data yang kami himpun pemirsa ada di 3 provinsi, baik di Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Untuk di kawasan Sumatera Barat pemirsa yang saat ini masih menjadi sorotan yaitu bagian Agam dan juga Padang Pariaman. Kemudian untuk di Sumatera Utara ini ada beberapa mulai dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan juga di kawasan Sibolga. Sementara itu untuk di Aceh pemirsa ada beberapa yang menjadi fokus utama dan juga yang paling parah terdampak dari bencana banjir dan juga tanah longsor yaitu di Pidi, kemudian Benar Meriah, Aceh Tengah dan juga Aceh Singkil. Tentunya apa yang terjadi pada 3 provinsi ini melihat dari skala bagaimana dampak yang ditimbulkan dari bencana mulai dari distribusi makanan ataupun distribusi logistik, kemudian BBM, infrastruktur yang terdampak, masyarakat yang terdampak. Inilah yang kami himpun dan ini menjadi rangkuman mana saja yang paling parah terdampak dari 3 provinsi tersebut. Tentunya setelah ada bencana yang terjadi, pemulihan perlu dilakukan. Penanganan terus dilakukan, tapi kali ini kita akan melihat bagaimana pemulihan pasca bencana di 3 provinsi yang terdampak yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Tentunya ini akan dimulai bagaimana perbaikan rumah rusak ataupun yang hilang menjadi prioritas. Ini mulai dari penyediaan material, tenaga kerja, hingga relokasi warga. Kemudian pemirsa tentunya tidak hanya rumah, rekonstruksi infrastruktur. Terlihat seperti jalanan, jembatan, fasilitas umum. Ini juga memerlukan pembangunan ulang dengan biaya, terutama untuk kerusakan yang berat. Sementara itu terkait dengan logistik dan juga distribusi bantuan. Ini juga menjadi fokus pemirsa. Kalau kita lihat dalam 1 pekan terakhir, ini yang selalu menjadi pembicaraan. Yang mana logistik dan distribusi bantuan menjadi kritis. Karena ini akan melihat bagaimana dari sisi transportasi, penyimpanan, dan juga penyaluran ke wilayah yang sulit untuk dijangkau. Tidak hanya 3 topik ini saja pemirsa untuk nanti dilihat secara untuk pemulihannya. Sekarang kita juga akan melihat bagaimana bantuan darurat lainnya yang dibutuhkan untuk pemulihan pasca bencana terjadi. Di slide selanjutnya kita akan melihat bagaimana bantuan darurat yang dibutuhkan. Ini seperti pangan, air bersih, obat dan juga perlengkapan pengungsi yang terus perlu digulirkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tidak hanya itu, tentunya perlu dilakukan rehabilitasi layanan publik. Ini mulai dari sisi kesehatan, pendidikan, listrik, air, hingga sanitasi perlu dipercepat supaya aktivitas warga bisa kembali berjalan normal. Dan semua ini tidak terlepas pemirsa dari dukungan jangka panjang bagi korban. Termasuk bantuan psikososial, subsidi, dan relokasi permanen. Ini merupakan bagian penting dalam pemulihan komunitas.
Pemirsa, kalau kita melihat ini semua, tentunya kita semua turut berduka dan juga prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera dan juga Aceh. Tentunya di tengah duka yang dalam ini, upaya penanganan terus digencarkan mulai dari sisi evakuasi, pemulihan akses, distribusi bantuan, hingga penyiapan dukungan dalam jangka panjang. Dan tentu kita berharap setiap langkah penanganan bisa mempercepat pemulihan dan menguatkan masyarakat yang terdampak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.